08063. Baik, di sini saya Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Nah, baik, di sini saya dari kelompok 5 akan mereview sedikit materi saya mengenai pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran. Baik, di sini pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran yaitu terdapat dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu pertama adalah model pemilihan tertutup, di mana pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya oleh Dinas Pendidikan. Nah, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Nah, maka yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau pokok bahasan mana yang cocok untuk dipakaikan pada jenis media yang telah ditentukan. Misalnya telah ditetapkan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Nah, dalam situasi demikian bukanlah mempertanyakan mengapa media audio yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu mode pemilihan terbuka, di mana model pemilihan terbuka ini merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan terbuka lebih luas sifatnya karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Namun, proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan belajar dan keterampilan untuk melakukan proses pemilihan. Seorang pembelajaran kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan terbuka dengan pemilihan tertutup. Nah, mungkin itu saja yang sedikit review dari saya. Nah, adapun pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain untuk kelompok saya, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi kriteria pemilihan media oleh Miftahul Khairah. Adapun yang kedua oleh Nur Yunita Putri Kasem mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Adapun yang ketiga oleh saudari Nur Fadila Tahir, yaitu pertanyaannya bagaimana media yang menarik atau interesting ini bisa membantu siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Miftahul Khairah. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi kriteria pemilihan media. Baik, adapun jawabannya adalah perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kriteria pemilihan media pembelajaran di era modern saat ini. Nah, teknologi telah membuka peluang yang lebih luas bagi pendidik untuk memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Nah, dengan adanya teknologi digital, guru dapat memanfaatkan berbagai platform pembelajaran online, aplikasi edukatif, dan perangkat multimedia yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, perkembangan teknologi juga mendorong pendidik untuk lebih selektif dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selain itu, teknologi memungkinkan pengembangan media pembelajaran yang lebih cost efektif dan mudah diakses oleh siswa. Baik, itulah tadi jawaban saya untuk saudari Miftahul Khairah. Adapun pertanyaan kedua oleh saudari Nur Yunita Putri Kasem, yaitu faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Nah, baik, jawabannya yaitu di sini dalam memilih media pembelajaran yang tepat ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan secara matang. Yang pertama yaitu media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, karakteristik peserta didik seperti usia, kemampuan kognitif, dan gaya belajar harus menjadi pertimbangan utama. Adapun yang ketiga yaitu ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah akan mempengaruhi efektivitas penggunaan media.
Yang keempat yaitu kompetensi guru dalam mengoperasikan dan memanfaatkan media juga menjadi faktor krusial. Adapun yang kelima, yang terakhir yaitu pertimbangan biaya dan efisiensi penggunaan media harus diperhitungkan untuk keberlanjutan media pembelajaran. Baik, adapun pertanyaan terakhir oleh saudari Nurfadila Tahir, yaitu bagaimana media yang menarik, interesting bisa membantu siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Nah, jawabannya yaitu media pembelajaran yang menarik memiliki peran vital dalam membantu siswa fokus pada materi pembelajaran. Ketika media pembelajaran dikemas secara menarik, siswa akan lebih termotivasi untuk memperhatikan dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, media interaktif yang menggunakan berbagai elemen multimedia dapat merangsang berbagai interaksi siswa. Nah, sehingga pemahaman terhadap materi menjadi lebih optimal. Penggunaan media yang menarik juga menciptakan suasana belajar dan mengurangi kejenuhan siswa. Selain itu, media yang menarik dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak menjadi lebih konkret sehingga lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka panjang. Baik, mungkin itu saja pemaparan dan sedikit jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok saya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.